Halo Sobat Investor, welcome back to Rizky White YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar ya mengenai tren ya, dimana kita perlu mengenal nih yang namanya tren. Kenapa Sobat Investor perlu mengenal tren? Karena seperti kata Dow Theory ya, price move in trend. Jadi harga bergerak berdasarkan tren. Dengan harapan ketika Sobat Investor tahu nih apakah trennya sedang naik, apakah turun ataukah sideways, maka di situ sobat investor dapat mengambil keputusan dalam membeli maupun menjual suatu saham. Oke, langsung saja untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ya. Mengenal tren pada analisa teknikal. Kenapa sih kita perlu mengenal tren? Karena tren ini sangatlah penting ya, di mana tren ini sendiri bisa dikatakan suatu indikator yang jikalau kita pelajari dan kita tahu, maka kita ada pandangan kira-kira ke arah mana sih market ini akan bergerak. Kenapa sih kita mempelajari tren? Karena dalam Dow teori sendiri dikatakan bahwa price move in trend. Jadi harga bergerak berdasarkan tren. Sehingga kalau kita tahu trennya kemana, jadi kita menjadi tahu kalau harga ternyata cenderungnya naik atau cenderungnya turun atau cenderungnya sideways, seperti itu ya sobat investor sekalian. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama kita akan belajar namanya trend up, di mana ini ada namanya suatu titik ya. Ini titik terendah. Kita asumsikan titik A adalah titik terendah. Selanjutnya A naik menjadi titik B, dan titik B sempat terkoreksi menjadi titik C, sampai kemudian naik lagi menjadi titik D, sampai kemudian turun lagi menjadi titik E, dan naik lagi menjadi titik F. Nah, ada hal yang menarik di sini, di mana kalau kita amati, di sini A merupakan titik terendah atau kita singkat L ya, dari low. Nah, di sini ada titik C yang dimana titik terendahnya dia lebih tinggi daripada A. Maka kita kasih H di sini, yaitu higher low. Begitu pula dengan E. Kita juga kasih higher low. Nah, kalau kita amatin sobat investor sekalian, dari titik A naik ke B dan turun lagi ke C, C lebih tinggi daripada titik A. Dan ketika C naik ke D dan kembali turun ke E juga lebih tinggi daripada titik sebelumnya, yaitu titik C. Nah, inilah ya yang kita sebut namanya trend up ya, di mana syaratnya adalah titik terendah sekarang lebih tinggi daripada titik terendah sebelumnya. Kata kuncinya di situ. Dan kalau kita amatin lagi juga ada titik B ya, di mana titik B itu adalah titik yang tinggi ya, kita asumsikan ini terendah, ini adalah tingginya. Jadi habis rendah terus dia naik tinggi. Nah, kalau high habis high dia turun ke C, yaitu higher low.
terus naik lagi ke D. Nah, D ini high, kasih H lagi depannya. Jadi higher high. Nah, setelah kemudian D turun ke E, naik lagi ke F. F ini high atau titik tertingginya lebih tinggi lagi daripada titik D, yaitu higher high, sama. Jadi ini juga mengalami titik tertinggi yang selalu lebih tinggi daripada titik tertinggi sebelumnya. Nah, inilah dikatakan trend up ya, sobat investor sekalian. Nah, namun sebelum kita membahas bahwa apakah trend up pasti akan selalu langsung dari titik C ke D, apakah seperti itu atau ada rintangan-rintangannya dulu nih sebelum bisa break ke titik D. Mari kita simak ya. Nah, jadi setiap trend up ya, kita fokus ke trend up dulu. Itu kan tadi kita sudah bahas ya, dari ini titik terendah asumsikan, terus dia sempat naik ke H, ke B ya, di sini jadi high ya, high. Nah, terus kemudian kan turun ke titik C ya. Nah, di sini HL ya, tadi kita udah bahas HL. Nah, sebelum ke titik D, dia harus bisa melewati namanya resisten. Ya, resistennya dari mana? Resistennya ada di titik B nih, yang warna biru ini ya, sobat investor. Yang warna biru ini adalah resisten yang harus ditembus oleh harga yang sekarang berada di titik C. Ketika dia sudah break out ya, bahasanya break out ya, break out ke atas. Nah, di saat inilah baru bisa dikatakan terbentuk titik D yang kita sebut higher high. Jadi kalau ternyata nggak bisa break out, maka ini bukan higher high ya, tapi higher-nya masih sama. Atau bahkan kalau ternyata lebih rendah, ya mungkin kita namanya titik tertinggi yang lebih rendah daripada sebelumnya atau lower high ya. Nah, di sini sobat investor sudah ada pandangan ya. Tentunya ketika dari titik D turun ke titik E, maka langsung kita tarik juga resisten di titik D. Dimana kalau dia berhasil break, berarti trennya terkonfirmasi masih up ya, seperti itu kurang lebih. Nah, terus selanjutnya contoh sahamnya bagaimana? Nah, contoh sahamnya kira-kira bagaimana? Maka kita akan bahas di sini. Ini salah satu contoh ya, di sini depan layar sobat investor sekalian adalah saham Jasa Marga. Di mana ini titik terendahnya ada di sini ya. Sobat investor bisa lihat. Kemudian Jasa Marga naik ke sini ya, bentuk high, terus turun lagi ke sini ya, bentuk higher low, terus naik lagi ke sini ya. Ini selalu lebih tinggi ya. Nah, bentuk higher high di sini. Nah, terus kembali lagi turun ke sini. Nah, ini juga lebih tinggi ya daripada sebelumnya ya di sini. Nah, ini masih bentuk higher low dan kemudian dia juga break ke atas sini ya, sehingga dia bentuk higher high. Dan ketika dia sudah gagal ya, sudah gagal di sini. Nah, ini masih bentuk ya, dia masih terkoreksi ke sini, dia masih bentuk higher low. Nah, tapi ketika dia di sini, dia sudah tidak mampu bentuk higher high. Nah, di sini dia nggak mampu bentuk higher high sehingga dia terkoreksi ke sini. Sehingga dia terkoreksi ke bawah. Nah, kalau kayak gini berarti tren ya, tren up-nya ini sudah berakhir. Yang di sini ya, yang di garis trend line ini, yang warna hitam ini sudah berakhir. Oke, bisa dipahami ya sampai situ. Berarti ini tren sudah berubah menjadi turun.
ya. Terus apakah turun itu pasti akan turun selamanya? Enggak. Nanti kita akan belajar untuk tren turun. Nah, oke, langsung saja kita belajar mengenai tren turun ya. Nah, di mana tren turun itu sendiri juga sama ya seperti tadi. Jadi ada selalu fluktuasi, yaitu dari titik A, ini adalah tertingginya. Hai. Nah, di sini ada B, titik rendahnya. Nah, di sini ada C, yang kita sebut LH lah ya, lower high. Titik tinggi yang lebih rendah daripada sebelumnya. Dan di sini juga ada D ya. Di sini juga lower low ya. Nah, di sini juga sama ya. Kita langsung saja LH dan di sini kita langsung saja di sini LL. Nah, kalau kita amatin di sini titik terendahnya ini juga selalu lebih rendah ya, selalu lebih rendah kalau kita amatin dan titik tertingginya juga selalu lebih rendah. Nah, inilah kenapa tren dikatakan turun ya. Jadi kebalikan dari yang di awal tadi yang trend up. Nah, dan ini sama ya seperti trend up tadi ya. Ini juga ada yang namanya kalau tadi resisten, kalau ini namanya support ya. Jadi karena ini adalah high dan ini adalah lower high, di sini adalah low dan di sini adalah lower low, di sini lower low dan di sini adalah lower high ya. Nah, harga dari titik A turun ke titik B. Dari A turun ke B. Dan ada yang namanya pantulan ya. Ada pantulan. Pantulannya ke titik mana? Ke titik C. Jadi titik C ini ya, selama tidak lebih tinggi daripada titik A ya, yang di sini. Nah, ini berarti trennya masih potensi turun. Oke. Jadi selama titik C kenaikannya tidak lebih tinggi daripada titik A, potensinya turun. Nah, kalau potensi turun, konfirmasinya di mana? Nah, konfirmasinya kita bikin di sini, di titik B. Ini yang kita sebut namanya support. Jadi ketika dia sudah tidak bisa bentuk yang titik tertinggi lebih tinggi atau higher high, ya, kembali ke trend up tadi ya, ini kan nggak mampu nih. Nah, makanya dia hanya disebut namanya lower high atau harga tertinggi yang lebih rendah daripada tertinggi sebelumnya. Nah, oke. Nah, ini baru indikasi downtrend. Nah, konfirmasinya di mana? Konfirmasi ketika dia sudah breakout ke bawah. Ketika sudah breakout ke bawah inilah sobat investor menembus yang namanya support di titik B, maka dia bentuk konfirmasi yaitu lower low, yaitu di titik D. Begitu pula seterusnya ketika dia naik ke titik E, nah titik E nggak bisa lebih tinggi daripada titik C. Nah, ini indikasi terjadinya tren akan kembali turun. Dan ternyata dikasih support di sini. Dan ternyata sobat investor bisa lihat ya. Bisa lihat di sini. Sobat investor bisa lihat di sini. Ternyata harga breakdown ke bawah. Dan harga kembali turun. Yaitu bentuk lower low. Nah, inilah dikatakan tren turun ya. Contohnya gimana? Contohnya ada di saham ini ya. Kalau di depan layar sobat investor semua di saham Link. Di mana Link ini membuat namanya high, terus bentuk lower high, bentuk lower high lagi ya. Jadi setelah bentuk high dia turun ya. Di sini bentuk lower, terus dia naik, bentuk lower high ya karena high-nya lebih rendah, terus dia turun lagi ya. Ya, kita turun ke sini, terus dia naik lagi ke sini, terus turun lagi ke sini, ya, naik ke sini, turun lagi ke sini. Nah, seperti itu sobat investor sekalian. Ini contoh saham di Link. Inilah kenapa saham Linknet
itu secara pergerakan harga kecenderungannya turun. Kenapa? Karena secara tren dia trennya down atau turun ya. Terus kapan link net ini menarik? Link net itu akan menarik ketika dia sudah bisa break di sini. Sobat investor, itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah bisa bentuk yang namanya higher low ya. Jadi titik terendah yang lebih tinggi. Contoh, kita sebut seperti ini. Tek 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 misal ya. Ini kan lebih tinggi ya, higher low. Nah, ini juga lebih tinggi, higher low. Nah, terus dia ternyata di sini turun lagi. Nah, ini higher low. Dia selalu lebih tinggi. Nah, disinilah baru menarik. Jadi poin dianggap menariknya ketika dia sudah break down trend line ya. Ketika down trend line ke break, nah di saat itulah kita sudah boleh mulai akumulasi ya atau spekulasi beli. Nah, kalau spekulasi beli berarti artinya dananya jangan terlalu besar dulu. Kenapa? Karena belum terkonfirmasi. Konfirmasinya bentuk seperti ini ya. Jadi contoh ini tren turun ya, misal. Maka konfirmasinya yaitu seperti ini ya. Jadi ini kan misal kita asumsikan kan gini, set kan gini. Nah, konfirmasikan di sini nih kita is oke lah kita masuk sini. Nah, terus di sini ternyata tek, oh berarti oke. Nah, oke di sini kita bisa masuk lagi dengan harapan dia bisa ngebreak yang di sini. Nah, apalagi kalau dia bisa break sini ya berarti oke nih. Tapi kalau dia nggak mampu di sini, nah kita bisa kurangi posisi ya, seperti itu. Nah, kalau kita tarik garis kan garisnya trennya up, seperti itu. Jadi ada yang namanya perpindahan tren. Dari up bisa ke down, dari down bisa ke up. Jadi nggak selama yang up, terus yang down, terus enggak ya, Sobat Investor. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas tren selanjutnya yaitu sideways. Nah, kalau sideways ini sendiri cenderungnya dia kita asumsikan berjalan di tempat ya. Dimana kalau kita lihat dia bentuk low, dia bentuk high, dia bentuk low, dia bentuk high, dia bentuk low, dia bentuk high, cenderung di area-area yang relatif hampir sama ya. Cenderungnya hampir sama. Jadi kalau kenapa hampir sama, kenapa nggak sama persis? Karena bisa jadi tidak sama persis. Karena tren dikatakan sideways ya, kita bisa tarik namanya support ketemu support. Jadi bisa jadi support yang connect di sini sama sini. Nah, syukur-syukur kalau connect tiga-tiganya di sini. Nah, berarti sideways-nya sideways yang cukup kuat. Seperti itu. Nah, untuk high-nya pun sama. Yang connect kan di sini sama yang di sini. Kurang lebih. Nah, sedangkan yang di sini gimana? Sini terlalu rendah kan? Nah, ini nggak masalah. Karena yang penting high ketemu high, support ketemu support. Nah, seperti itu atau low ketemu low. Nah, ini dikatakan trennya sideways. Nah, kalau sideways gimana caranya? Kalau sideways kita langkah lebih baiknya belinya di support. Nah, beli di support ini apakah otomatis akan kembali naik? Contoh misal sobat investor katakanlah beli saham di sini ya. Terus ke sini. Katakanlah sebelumnya udah ada tren sideways ya, katakanlah udah seperti ini. Seperti ini. Jadi oke kita jual dulu di sini. Kenapa? Karena nggak mampu break. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti ini bukan berarti ketika kena resisten kita langsung jual ya. Oh, ini trennya sideways, kena resisten kita jual langsung, jangan. Jadi selama candle-nya warnanya masih hijau, baiknya jangan dijual dulu. Kecuali ketika candle warna hijau, terus dia ada penurunan. Nah, kalau candle hijaunya nggak full atau udah ada mulai turunan, nah itu silahkan mau kurangin porsi. Porsinya misal kurangin setengah dulu deh. Nah, kalau besoknya ternyata pembukaan atau ternyata pas agak siangannya pas besok ternyata candle-nya merah, nah itu silahkan kalau mau keluar posisi ya, tapi not ya, perlu dicatat bahwa ketika candle merah juga bukan berarti pasti akan ke sini. Ini hanya potensial ya, sobat investor sekarang. Karena bisa jadi candle merah sampai sini doang, habis itu langsung nge-break ke sini, bisa jadi. Gitu loh. Nah, itu tren sideways-nya
terbreak ya kalau terjadi seperti ini. Makanya ketika sobat investor sekalian, contoh habis di sini ya, habis naik ya, kita naik di sini ya, kita udah mulai jual setengah nih dan ternyata besoknya merah. Nah, beneran merah kan? Turun, besoknya merah lagi. Lusa juga merah sampai sini. Nah, besoknya lagi hijau. Nah, hijau kita baiknya gimana? Kalau saya sih baiknya nggak usah masuk dulu. Kenapa? Karena kan kita baru jual di sini. Itu satu. Nah, kalau di sini, arah ke sini itu agak jauh, sobat investor. Antara ini ke sini sama ini ke sini, jaraknya lebih jauh ke support gitu loh. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau saya sih nggak masuk dulu. Nah, terus kalau ternyata break terus naik gimana? Nah, kalau saya malah enakan spekulasi buy-nya buy if break di sini sobat investor. Jadi kalau ternyata oh sampai sini ada ternyata candle warna hijau, terus di sini hijau lagi dan di sini ternyata break. Nah, di sini saya buy if break di sini. Ya, buy if break. Nah, buy if break itu berarti kalau dia menembus misal ini 500. Nah, kalau dia menembus 500 maka kita beli. Nah, kalau turun di bawah 500 kita cut loss gitu aja. Jadi simple. Oke, selanjutnya contohnya seperti apa? Contoh ini saham Medco ya. Ini kecenderungannya sideways. Di mana ini high, ini low, ini low, ini low, ini low ya, kurang lebih. Jadi harga geraknya di area sini aja ya. Nah, sobat investor juga bisa lihat ya, ini high juga di sini. Nah, ini sempat terjadi break ya. Ini fast break nih namanya. Dia habis nge-break, terus besoknya turun lagi. Dia yang fast breakout ya. Jadi dia nggak mampu break ya. Nah, cenderungnya sideways. Kalau gini gimana? Beli aja, karena masih di area sini. Nah, jadi area beli untuk sideways itu paling enak adalah yang pertama dekat support, yang kedua ketika dia break resisten. Itu aja. Jadi kalau di tengah-tengah sini gimana? Misalnya harga gerak di tengah-tengah sini, kalau saya sih nggak usah dulu. Kenapa? Kalau contoh di sini nih. Nah, kalau kita beli di sini, nah terus harga kita bisa kekerek ke bawah dulu kan ke sini. Nah, itu resiko. Resikonya apa? Iya kalau mantul ke atas, kalau ternyata breakdown ya, break turun di sini, nah kita cut loss-nya agak dalam. Seperti itu ya. Jadi dalam trend sideways yang lebih enak adalah beli dekat support atau if break. Jangan beli di tengah-tengah. Seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tren itu ada 3 ya sobat investor. Yang pertama tren up ya atau tren naik. Yang kedua adalah tren sideways dan yang ketiga adalah downtrend. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai enak main di mana, sebenarnya enak main itu ada di sini dan di sini. Kalau di sini yang ketiga ini ya ini sebenarnya untuk yang kita masih pemula ya, belum expert banget, sebaiknya jangan main di tren yang sedang turun. Kenapa? Karena meskipun tren yang turun ada potensial pembalikan arah ya sesaat atau mungkin kita sebut retracement ya, kembalikan arah yang sesaat, namun resikonya adalah karena kita misalnya masih pemula, kita belum ada feel-nya, kita belum ada pengalamannya, kira-kira di mana nih ada potensi terjadi retracement tadi. Nah, maka dari itu alangkah lebih baiknya bagi sobat investor yang masih pemula atau yang masih belum terlalu banyak pengalamannya ya, alangkah lebih baiknya hanya bermain di 2 tren, yaitu tren up dan tren sideways. Dan yang tren paling rekomendasi adalah tren up. Nah, itu sangat rekomendasi. Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Halo sobat investor, bagaimana nih setelah melihat video tersebut? Apakah sobat investor sudah paham bagaimana cara menganalisa kalau saham itu up bagaimana, kalau down bagaimana, dan kalau sideways bagaimana? Komen di bawah ya, dan jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.